Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Eriandi Budiman dari Eriandi Budiman Art Channel. Hari ini bertemu dengan Pak Taat Yuda, seorang pelukis. Beliau sudah lama terus saja malang melintang dalam dunia perwarnaan ini ya Pak. Ini kan kadang-kadang orang punya prinsip bahwa menilai seni itu demikian. Saya memaksakan, seni menurut saya begini gitu. Kan dulu kan waktu kita sekolah seni itu cuma di otak kita seni itu tentang keindahan itu aja dulu. Pertama masuk di ITB itu kan. Nah sekarang udah berubah sih saya lihat nih. Berubah. Ya itu saya ngobrol sama teman saya, sahabat saya di Sanjaya. Seninya dia apa? Seni mengolah air. Itu seni. Dia bikin penjernihan air, ya. Dan dia kan masuk seni juga. Saya nggak masuk kok, nggak ngerti etis, gitu ya. Terus ngerti atau memang art itu mah begitu? Enggak, atau nggak berusaha untuk paham atau dan tidak mengerti gitu. Tidak mengerti. Memang kok ini dia bilang. Jadi tapi saya artinya mungkin lebih dahulu itu. Yang saya tekuni seni tentang kehidupan, tentang hidup orang. Itu seni juga, pikir-pikir saya pikir itu. Ya, jadi memang jadi sekali. Nah itu tadi ya, bagaimana Pak Yuda mengungkapkan tentang sekolahnya, tentang bagaimana dia dari interior, kemudian pada saat krisis mengambil jalan untuk memulai dunia lukis ya, mungkin karena dianggap waktu itu membantu dapur atau bahkan mungkin justru tantangan baru ya kan, karena tantangan masalah laku dan tidak laku atau itu. Betul, akhirnya ke situ. Yang penting berkarya saja. Ya berkarya saja. betul kan itu. Ya kalau kembali misalnya kepada seni tadi kan, bagaimanapun akan memilih. Kan dari sejak Perancis juga ada seni untuk seni untuk kehidupan, seni untuk sosial, seni untuk politik dan sebagainya. Nah, akan memilih di jalur itu kan artinya itu sebuah pilihan, ya gitu. Betul. Tapi buat saya sedikit terbebani karena prinsip saya begini, saya berkarya apapun ini hasil karya bilang gambar, poster atau lukisan nggak jadi masalah. Iya. Sampai hari ini dari mulai awalnya saya udah gitu. Yang penting saya hidup sebagai seorang yang bisa berkarya, menghasilkan karya gitu ya. Itu aja. Makanya kalau dibilang ini lukisan, ini apalagi aliran, saya nggak berani sama sekali. Itu teman-teman kita yang lebih tahu, mereka yang lebih menilai gitu ya. Jadi saya sih memaklumi gitu ya. Jadi memang saya sering baca buku, sering melihat, sering membandingkan karya-karya saya dengan karya-karya yang dahulu ya. Jadi memang saya menghargai dan saya sangat menghargai karya orang. Karena saya sendiri yakin yang disukai bisa melakukan seperti mereka. Di Indonesia siapa aja yang sukai secara pribadi gitu? Secara pribadi ya. Kan pasti berbeda dengan itu. Atau ada yang lainnya? Apa ini atau yang kalau maestro kan rata-rata mereka tuh saya suka. Saya suka maestro tuh. Saya suka ininya. Saya suka sapuannya. Gitu ya. Secara umum lah gitu ya, secara umum. Tapi secara khusus saya enggak. Karena memang dia mendalami ini udah ke politik juga nih kalau saya pikir gitu ya. Kayak siapa Pak Joko Peki kan udah mulai nih enggak ada, saya enggak ngerti juga soal politik kan. Jadi saya cuman dia lari ke sana. Kang Tisna ke masalah sosial ya, tentang ini, tentang lingkungan hidup ya. Tapi saya lihat nggak sampai sejauh itu, cuman saya menghargai aja dan cara-cara mereka mengungkap juga. Kayak ada teman saya Yani ya, dia performance gitu. Waktu bareng di kelas kan nggak nyangka Yani bakal gitu. Masa kelas tuh ya? Sekelas. Agus Wage, Yani, Tista Sanjaya, saya. Itu kan genrenya di dalam isu-isu dalam dunia seni rupa saat itu kan yang lagi
hangat gitu atau memang lagi dibicarakan dalam dunia yang disebut kontemporer itu kan? Betul, itulah. Nah, saya memaklumi ya. Tapi saya memang tidak menekuni dan tidak memahami gitu. Jadi saya bukan tabir, saya ada pembicaraan gitu, saya menjauh dari pembicaraan karena saya nggak ngerti gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama hidupnya, apa yang saya suka dan saya bisa, hanya itu aja. Itu aja saya. Karena ngapain saya bisa saya misalnya nggak bisa kehatean ya? Kehatean gitu. Nah, sejalan dengan hati kita, kemudian kita bisa melakukannya lagi gitu. Dan kita nggak usah sama-sama orang justru, karena kita sendiri juga mungkin mesti percaya diri bahwa kita punya sesuatu yang berbeda dengan orang gitu. Jadi orang belum tentu seperti kita, sebaliknya kita juga belum tentu seperti dia. Makanya saya sangat menghargai karya teman-teman atau yang terdahulu, itu saya sangat hargai sekali gitu. Tapi saya memang terkagum-kagum pada masanya mereka itu aktif melukis, bukan main tuh. Sampai terpikir menggambar atau berkarya seperti ini gitu ya. Yang saya nggak tahu aliran apa, ekspresionis atau apa impresionis atau apa gitu ya. Tapi saya kagum sekali kepada mereka gitu. Tapi berbeda ya. Kalau saya lihat Pak Basuki Abdullah ya, realis atau surrealis atau apa ini apa. Tapi kalau lihat Pak Afandi kan saya lihat ini beda. Ya, Pak Bani juga beda. Ya. Jadi masing-masing punya itu masing-masing ya. Ya Pak Jihan yang lebih mudanya mungkin lebih berbeda juga kan gitu ya. Tapi saya lihat mereka tuh patut ditiru ininya apanya. Satu kemandiriannya juga ya, konsistennya mereka gitu. Jadi memang kalau saya kan sehari-hari berkarya tuh temanya yang nggak sederhana saja kan, saya sampaikan tadi tuh semak itu indah, itu saya itu. Oke Kang, kita sebelum ke semak nih, saya juga tahu perjalanan bagaimana akan dulu memulai dengan dunia melukis itu kan, tidak serta-merta kan pasti ini punya strategi nih karena lagi rame atau akan jadi mungkin belum punya nama di situ, gimana pertarungan mulainya itu, sampai dikontrak atau apalah misalnya. Iya. Saya kan orangnya cukup terus terang, satu orang yang belak-belakan semua bidang apapun. Bahasa berpikir orang bohong itu bodoh. Saya berpikir itu prinsip saya. Pembohong itu bodoh aja, udah mempersulit diri sendiri, mempersulit orang lain, banyak risikonya gitu. Jadi seperti saya waktu tahun 97 itu saya tuh coba-coba gambar seperti ini. Mana yang disukai orang sih? Dan saya yakin 99% perupa ingin disukai orang. Saya yakin sekali lah. Kita nggak munafik semua ya. Tapi mungkin ada orang bilang kan, wah kita nih idealis begini. Ini kalau mengingat pasar mungkin komersil, saya tutup mata itu. Pendapat mereka tuh biarin aja gitu. Yang penting saya sendiri, diri saya sendiri gitu kan ya. Jadi saya berpikir begini, mencoba beberapa alternatif. Kemudian saya coba lihat itu ke orang. Mana yang disukai? Kuncinya menurut saya, perupa atau pelukis itu atau tukang gambar itu dia harus memperlihatkan karyanya ke publik, ke pihak luar. Bagaimana responnya? Buat evaluasi dia untuk selanjutnya. Kalau prinsip saya gitu. Jangan disimpan, aduh rada gagal sih, seperti bakar lemari di bawah di kolong gitu. Kalau saya nggak setuju tuh. Sketsa juga tumpuk aja. Nggak tahu udah lapuk gimana. Yang penting diperlihatkan ke orang lah. Nanti kita lihat apresiasi orang itu gimana, menanggapinya gimana nih. Yang bagusnya menerap di kita dan cocok dengan kita ambil, ya enggak udah lepas aja gitu. Itu dicoba dalam beberapa pameran. Saya sebelum misalnya bekerja untuk orang lain tadi. Nah, saya sebelum bekerja dengan orang, saya suka ikut pameran bersama kan, diajakin teman dan senior juga di Jakarta terutama. Saya ikut, kemudian kita evaluasi. Ada juga yang senang kayak gini, gitu ya. Ada juga yang senang kayak gini. Tapi dalam perjalanan saya lihat dari karya saya yang satu dan karya yang saya ke-20 itu saya bisa baca sendiri. Ini hampir sama loh saya dalam itu. Dari secara teknis, secara pewarnaan, ya, terus secara keseluruhan, secara visual tuh
ini gambar si Taat, si Yuda nih gambar gini. Oh, sampai saya berpikir ini gambar saya juga. Kok ada sama di tiap karya itu ada. Mungkin orang bilang ciri ya, atau khas saya mungkin gitu ya. Kayak Pak Jihan di matanya buta gitu ya. Mungkin ada di saya. Tapi orang nggak baca secara konkret. Tapi orang Garis pewarna ya, dari pewarnaan, dari tarikan garis gitu. Iya. Memang saya waktu kuliah itu di kelas saya sangat menyenangi tentang pewarnaan. Waktu saya di interior gitu. Saya kalau pewarnaan mungkin kalau dalam pelajaran ya, secara harmonis saja udah lulus C kan cukup mah. Menata harmonis lulus C. Hanya mengenal C atau lulus aja kan itu kan. Enakan lah. Enakan, serasi gitu ya. Serasi. Jangankan saya, ibu-ibu sehari-hari udah pintar. Dia mau pengajian atau dia mau arisan, dia kan udah tahu ini pasangannya ini. Ya. Udah semua bisa. Makanya saya pikir semua tuh bisa melukis sebenarnya. Saya punya prinsip ya, semua orang cuman kembali ke selera dia kan. Gitu. Jadi perjalanannya memang dulu tuh saya tuh 97, kemudian ada sedikit berhasilan dalam pameran, ada beberapa galeri yang suka, kemudian saya ditemui dan saya tuh terus terang, saya sampai dia ditawarin saya kontrak jual, kontrak beli Anda. 97 loh, lagi Krismon. Lagi susah segala proyek, susah segala macam di Indonesia tuh kan. Nah saya pikir, saya kan mencuri enggak, ya. Kemudian merugikan orang juga enggak. Kemudian dengan segala risikonya saya ambil aja itu. Oh, baik Pak. Tapi ya itulah. Lalu waktu di kontrak itu ada perjanjian tertentu nggak bisa? Ada. Misalnya apa tuh? Kita tidak boleh menjual di luar selama masa kerjasama dengan kami gitu, karena memang logikanya bisa merusak harga gitu kan, bisa hancur orang yang pengusahanya bisa hancur gitu kan. Nah terus satu lagi dia mesti menerima, paling tidak dia mesti melihat pasar, bukan melihat pasar. Celah. Ya. Kira kalau saya lihat pasar suka merah, saya bikin merah. Nggak saya bikin biru, berisiko, terutama buat dia sebagai perusahaan kan. Tapi prinsip saya satu, saya nggak mau digoreng, nggak mau diatur sama dia. Oh gini. Nggak, saya itu. Prinsip saya nggak. Apa yang saya berasal dari saya ini, Bapak mau ambil, nggak? Pilih aja silahkan, yang cocok mana diambil gitu. Tapi dia nggak. Semua, itu sangat menarik waktu itu. Semua yang ada gambaran, ambil. Itu bukan main kan? Bukan main ya. Artinya saya ada perasaan percaya diri, saya masih bisa hidup nih 97. Atau disukai oleh ini masih yang menjual karena si penjual juga pasti berpikir wah ini pasti laku atau dia membaca punya estetik tertentu ya. Ada. Tapi kalau bicara seni nggak juga ya. Nggak juga ya. Dia bicara dagang, pure dagang aja gitu. Saya menghadapi dia secara bicara tentang kesenian pun percuma gitu kan. Jadi kepada saya dulu tidak dipesan bisa tolong buatkan sawah lah dalam pengertian gitu. Tapi versi saya, gaya saya, versi saya dan olahan saya gitu. Nah saya mau gitu. Tapi tolong bikin sawah seperti Pak ini, seperti ini, Pak Hidayat atau Pak siapa. Oh saya nggak bisa. Saya tolak aja langsung kan. Sawah versi saya, gaya saya, ini saya seperti ini gitu. Mudah-mudahan cocok lah gitu. Apa yang paling disukai pada kontrak saat itu dan apa yang paling tidak disukai akan misalnya waktu suka dukanya yang disukai waktunya kenapa? Sebulan bisa 30 karya Kang. Iya. 2 meter kali 145, bayangin nggak? 30 karya? 30 kan? Artinya sehari satu kan? Ya. Kalau bicara sistematika bekerja sehari satu kan? Makanya saya punya metode membiasakan mencari gaya lukisan, kemudian secara teknis dan produktif. Jadi saya memang nggak ada jalan lain untuk mengejar jumlah ini kan. Jumlah ini karena apa? Setiap lembar gambar itu dia laku dan dia punya untung pengusaha ini. Udah jadi duit. Kalau bisa sih lebih gitu. Kitanya nggak kuat kan.